Selamat Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang terakhir, yaitu di pelajaran yang ke-13 dengan satu judul, yaitu Jadilah Seperti Cahaya. Ayat inti pelajaran kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai penjuru. Buku Roh Nubuat di dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 505 dan 506 mengatakan seperti berikut. Kristus telah memberikan kepada sidang suatu beban yang suci. Setiap anggota harus menjadi suatu saluran melalui mana Allah dapat memberikan kepada dunia harta kasih karunia-Nya, kekayaan Kristus yang tidak terselidiki. Tidak ada sesuatu yang juru selamat inginkan begitu besar sebagaimana agen-agennya yang akan mewakilkan kepada dunia ini, rohnya dan tabiatnya. Tidak ada sesuatu yang dunia perlukan begitu banyak, seperti pernyataan melalui manusia kasih juru selamat. Segenap surga sedang menunggu pria dan wanita melalui siapa Allah dapat menyatakan kuasa kekristenan. Teman-teman semua, judul pelajaran sekolah Sabat kita adalah Jadilah Seperti Cahaya. Di dalam pelajaran sekolah Sabat kita diceritakan bahwa Yohanes kembali mendapatkan suatu penglihatan pada saat dia berada di Pulau Patmos, yaitu Yohanes melihat bahwa malaikat atau Allah berkata kepada Petrus bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus adalah batu karang, dan dia adalah seorang yang teguh, seorang yang tidak akan goyah. Seperti batu karang, bagaimanapun situasinya, di dalam apapun situasi, dia tidak akan goyah, dia tetap akan teguh. Dan seperti cahaya. Cahaya haruslah tetap menjadi cahaya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, bahkan dalam situasi tergelap sekalipun. Jika kita melihat cahaya di situasi atau kondisi yang terang, itu mungkin tidak akan berpengaruh. Tetapi jika kita melihat cahaya di kondisi yang gelap, bahkan kondisi yang paling gelap, sekecil cahaya pun, itu akan sangat berpengaruh bagi kita. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Allah. Kita harus menjadi cahaya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kita harus menjadi cahaya, karena cahaya sangat diperlukan bahkan di kondisi yang paling gelap sekalipun. Di sini diceritakan bahwa di sorga Yohanes melihat ada sekumpulan orang besar, sekumpulan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Mereka memakai jubah putih dan mereka memegang daun-daun palem di tangan mereka, serta mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat yang ada di sana berdiri menyaksikan mereka yang menyembah kepada Allah. Dan ada tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Kemudian setelah Yohanes melihat itu, ada salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepada Yohanes,
Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Kemudian Yohanes menjawab, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia atau malaikat itu atau tua-tua itu berkata kepada Yohanes, mereka itu yang memakai jubah-jubah putih, yang memegang daun-daun palem di tangan mereka, yang menyembah kepada Allah, adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi orang-orang yang memakai jubah putih itu, orang-orang yang menyembah kepada Allah, yang memegang daun-daun palem itu, adalah orang-orang yang semasa hidupnya telah menjadi terang. Tidak inginkah kita sebagai umat-umat Allah seperti orang-orang yang dilihat oleh Yohanes, orang-orang yang ada dalam penglihatan Yohanes, memakai jubah putih, memegang daun-daun palem, serta menyembah kepada Allah? Jika kita ingin menjadi seperti orang-orang itu, marilah kita menjadi terang di dalam hidup kita. Kita sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita menjadi terang di dalam segenap kehidupan kita. Gereja bukanlah bangunan, bukanlah pelayanan ibadah. Gereja bukanlah satu bangunan yang terdiri atau terbangun di atas satu batu. Tetapi gereja adalah pasukan yang memiliki tugas untuk panggilan menjadi terang dalam kegelapan dunia. Sederhananya adalah gereja adalah kamu, Anda dan saya. Ketika kita melayani, ketika kita mengasihi, ketika kita memberi, ketika kita menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan, kita adalah gereja. Itu artinya, kitalah satu-satunya penginjil yang Yesus punya untuk gerejanya. Pada abad-abad pertama, orang memahami visi Kristus bagi gereja. Orang yang melihat terkesan dengan sinar kemurahan yang ditunjukkan orang-orang Kristen pada abad pertama, yaitu mereka yang sakit, yang miskin, dan yang terpinggirkan. Kelompok radikal umat percaya ini tidak memiliki nama pada saat yang lalu. Tetapi mereka hanya disebut sebagai eklesia, yang berarti bukan bangunan atau pelayanan ibadah atau menara. Itu artinya perkumpulan orang biasa yang berkomitmen untuk memancarkan terang Kristus dimanapun mereka berada. Sama seperti pelayanan orang-orang percaya pada abad-abad pertama, itulah juga yang harus kita lakukan sebagai gereja di kehidupan kita di akhir zaman ini. Kita harus melayani orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi terang kepada orang-orang di sekitar kita. Barulah itu disebut sebagai gereja, sebagai sebuah pelayanan. Dan kita jika melakukan hal tersebut, jika kita menjadi terang, maka kita akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan seperti penglihatan Yohanes ini, kita akan memakai jubah putih, kita akan memegang daun-daun palem, dan kita akan menyembah kepada Allah. Karena kita telah ditebus sebagai umat-umat Allah. Kita telah melayani Allah, dan kita telah menjadi tentara-tentara Kristus, telah menjadi pelayan-pelayan Allah di dalam dunia ini. Jika teman-teman suka akan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada kelas Cornerstone ini, jangan lupa untuk tekan like dan komen, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng agar teman-teman semua dapat mengetahui update-update video terbaru dari saya. Juga share akan video pembelajaran Sekolah Sahabat ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran Sekolah Sahabat berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.